Siapa yang bisa membantu pagi ini untuk doa pagi? Doa pagi tadi yang memimpin Eca, tapi karena Eca tidak gabung, enggak, tolong siapa ya? Minta tolong. Fani, mimpin doa ya Fani? Oke, siap, pintar. Yuk, kita ambil sikap doa, kita doa dulu bersama-sama. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Tuhan, terima kasih atas kami kemarin malam bisa tidur dengan nyenyak. Dan kami sekarang ingin belajar. Doakanlah kami agar bisa mengerjakan tugas tepat waktu dan bisa menjawabnya dan berkatilah guru yang akan mengajar kami. Tanta Juli Biliar, doakanlah kami. Doakanlah kami. Maria, doakanlah kami. Dan jadikanlah kami anak-anak terang. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Fani. Ya, baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah ada 28 yang bergabung, ditambah dengan Made dan Justin gabung, berarti sudah ada 20, kita ber-29 ya. Selamat pagi semuanya, berkah dalam. Ya. Selamat pagi Bu Grace, berkah dalam. Pagi Bu, berkah dalam. Baik anak-anak, ya. Pembelajaran yang kemarin, terima kasih saya ucapkan untuk 5B. Kalian mengerjakan PS dan PH semuanya teliti, tidak ada yang kelewatan ya. Kemarin Pak Untoro ngecek siapa yang belum mengerjakan, siapa yang belum mengerjakan matematika, semua lengkap 5B, tidak ada yang kelewatan. Tematik lengkap, hanya satu IPA yang satu kelewatan yaitu Laras. Yang lainnya sudah mantap, sudah luar biasa, sudah teliti, tidak ada satu link pun yang terlewati ya. 5A banyak yang kelewatan ya, 5B luar biasa pinter. Terima kasih ya. Mohon maaf kemarin Bu Kris kurang sehat, jadi kemarin kelas saya gabung dengan Pak Toro ya. Mohon maaf ya. Anak-anak jaga kesehatan ya. Ternyata nggak enak jadi anak sakit, orang sakit ya. Ini Bu Kris pakai jaket, mohon maaf ya. Badannya masih kurang fit. Jaga kesehatan ya. Ya, enak jadi orang sehat, makan apa-apa nikmat ya. Makan cuma pakai kerupuk, telur saja, nikmatnya minta ampun. Kalau sakit itu senikmat, seenak, semahal makanan nggak enak jadinya ya. Oke, jaga kesehatan. Sekarang masanya sedang tidak enak, maka anak-anak harus selalu jaga kesehatan. Ya, baik anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran ya. Tema 5 sudah berakhir. S 2 kali ya, berarti kurang ulangannya ya, belum ulangan ya. Itu anak-anak ulangan tema 5. Ya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke tema 6. Kita nyicil bahasa Indonesia saja dulu ya. Jadi besok anak-anak ulangan tema 5 ya. Fokus kemarin hari Senin sudah bilang minggu ini akan banyak ulangan, banyak PS, maka anak-anak harus persiapan sungguh-sungguh ya. Kesehatannya harus bagus, konsentrasinya harus bagus ya. Kalau badan nggak sehat itu jadi konsentrasinya juga nggak bagus gitu ya anak-anak ya. Baik, untuk pembelajaran kita matematika dulu atau bahasa Indonesia dulu? Matematika dulu ya, matematika dulu yang kemarin ya. Mudah kok yang bab 5 ini. Ya, Bu. Ya, kemarin udah banyak yang betul semua tugasnya ya. Bab 5 ini kita belajar tentang pengolahan data statistika ya. Kemarin Pak Toro sudah menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan data ya toh. Ya, mengumpulkan data bisa dengan cara apa saja kemarin? Apa saja kemarin? Ayo mengumpulkan data bisa dengan cara apa saja? Matematika. Pencatatan langsung. Pencatatan langsung, terus? Melakukan wawancara. Penelitian. Menyebarkan angket atau kuesioner. Kuesioner, ya. Cari data itu kan bisa dengan wawancara dan mengedarkan angket, langsung ditanyakan langsung ke orangnya, itu mencari data bisa dengan cara itu ya.
Nah, kemudian data yang sudah diperoleh, data yang sudah diterima, data yang sudah didapatkan, itu bisa disajikan dalam bermacam-macam bentuk. Kemarin yang sudah dijelaskan Pak Toro ada 2 bentuk. Bentuk apa saja? Data bisa disajikan dalam bentuk Daftar. apa? Daftar. Daftar ya. Terus yang kedua? Bentuk tabel. Untuk tabel. Terus sama bentuk diagram gambar. Dalam bentuk daftar. Daftar atau tabel. Dan yang ketiga dalam bentuk apa? Dalam bentuk diagram. Dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar. Ya, jadi data yang Diagram gambar. itu bisa disajikan dalam bentuk daftar di halaman 116, 117 itu ya. Daftar, kemudian dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram gambar. Ya, itu yang sudah kalian kerjakan latihannya kemarin nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Ya. Yang nomor 2 kemarin kalian diminta untuk ada data tinggi badan gitu ya. Berapa jumlah siswa kelas 5 tinggal dihitung. Ya. Yang nomor 3, soal nomor 3 halaman 121. Yang soal nomor 3 berarti itu datanya disajikan dalam bentuk apa itu namanya? Halaman 121 soal Bentuk tabel. dalam bentuk tabel, pintar. Tabel. Dalam bentuk tabel. Yang nomor 4, datanya disajikan dalam bentuk apa? Diagram gambar. Diagram gambar. Itu yang sudah dipelajari, ada diagram gambar, ada tabel, ada daftar. Nah, yang hari ini kita share dulu PowerPoint-nya. Share sudah. Ini. Nih, ya. Hilang-hilang. Nih, ya. Oke, kita lanjutkan pengolahan datanya. Hari ini tinggal 3 ya. Nah, ini. Sekarang data yang sudah diperoleh bisa dengan wawancara, dengan angket, dengan kuesioner, dengan penelitian tadi, selain bisa disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, bisa juga disajikan dalam bentuk seperti ini. Namanya apa ini, Nak? Diagram batang. Diagram batang. Bentuknya batang ini ya. Ini contoh ada diagram batang seperti ini. Kamu bacanya tinggal begini. Di sini ada tentang nilai. Di sini ada banyak siswa. Berarti bacanya yang dapat nilai 6. Berapa anak ini? Ya tabelnya Sebanyak 4 siswa mendapat 6. Ya, ini lihat di sini. Dapat nilai 6. Nggak usah baca ini, sorry. Nggak usah baca ini. Semua lihat tabelnya saja, ya, diagram batangnya saja. Nilai 6 ada 4 anak. Ini, ya. Yang dapat nilai 7, berarti ada berapa anak di sini? Antara 6 dan 8. 7 anak. 7 anak. Bisa ya bacanya ya anak-anak ya. Yang dapat nilai Bisa, Bu. Yang dapat nilai 10 coba, yang dapat nilai 10. Geser ke sini. Dapat nilai 10. 5 siswa. 5 siswa. Itu diagram batang. Ya, bisa ya bacanya ya, gampang ya. Butuh teliti saja.
Ya, Pak. Nggak ngitung-ngitung, tapi hanya butuh teliti saja. Ya, diagram batang bisa Ya. disebutkan satu-satu begini, bisa dua begini. Ya, bisa dua begini. Ya, dua. Ini ada laki-laki yang warna ungu laki-laki, ya, yang warna biru muda perempuan, yang warna ungu laki-laki, yang warna biru perempuan. Tinggal dibaca saja. Berarti kelas 1 laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa. Laki-lakinya ada Ya. 11. Bisa nanti ya bacanya. Iya, Bisa baca diagram 11. batangnya. Bisa baca diagram batang. Bisa, Bu. Nah, ya. Contoh ada di halaman 118. Nanti silakan. Ya, itu bacanya. Nah, sekarang yang berikutnya, data juga bisa disajikan, ditampilkan dalam bentuk diagram garis. Nah, ini Garis. diagram garis. Ya, cara membacanya sama. Semua lihat sini saja. Semua lihat. Nggak usah lihat sini, nggak usah lihat tulisan, tapi lihat gambar. Lihat gambar. Berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Bulan ke-1 berat badannya berapa kilogram? Lihat sini 0, 2, 4. 3 kilogram. 1 berarti berapa kilo? Di sini berarti berapa? 8 Berapa? 3 kilogram. 3 kilogram. Bulan kedua beratnya menjadi 4 kilogram. 4 kilogram. dan beratnya menjadi berapa? Geser ke sini. 5 kilogram. 5 kilogram. Bisa ya baca dalam garis? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang di bawah ini contoh diagram garis yang terdiri dari 2 garis. Sama tapi ya pasti ada keterangannya di sini. Warna merah itu jagung. Warna birunya padi. Jadi kamu kalau yang ditanyakan jagung ya berarti yang dilihat garis yang merah. Merah. Kalau yang ditanyakan padi, berarti nanti yang dilihat adalah garis yang biru. Biru. Kira-kira bisa nggak nanti baca diagram garis? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kamu bisa lihat ini ya, bulan ke-1. Ini kan ada tulisannya bulan ke-1. Tarik di sini, geser ke sini. Oh, berarti 3 kilogram. Bulan kedua, tarik ke atas, tarik ke sini. Oh, berarti 4 kilogram. Gitu ya. Dalam bentuk diagram. Nah, yang terakhir, data juga dapat disajikan atau ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Ini namanya diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran ini ada sedikit hitung-hitungannya. Kalau diagram garis, diagram gambar, diagram batang, tabel itu nggak usah ngitung-ngitung. Nah, kalau yang diagram lingkaran ini anak-anak masih harus menghitung persentase dan lain-lain. Contoh, lihat gambar buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Berarti dianggap di kelas 5 itu ada 40 siswa semuanya. Ya, di sini ada keterangan. Yang suka mangga 25%, yang suka apel 20%, yang suka jeruk 35%, yang suka pisang 20%. Nah, kalau mau menghitung banyaknya siswa, ini ada keterangan di bawahnya. Banyaknya siswa yang menyukai apel ini ya, apel ya, 20%. Berarti 20% dari seluruh anak. Seluruh anaknya ada berapa tadi seluruh siswa? Dikali 40. 40. Dikali 40, Bu. 20% kali 40. 20%. Persen itu berarti 20%. 100 ya. 100 kali 40. Tinggal dicoret-coret saja 20 dengan 100. Disederhanakan jadi 1 per pakai YouTube Kids deh, bukan sama bias. 20 per 100 dicoret-coret jadi 1 per 1/100. 20 per 100 disederhanakan bagi 20 berarti 1 per. Halo.
1/8. 1/5. Pinter. 1/5. Ya, 1/5. Oke. Mana nek mau. Ya, 20/100 gini loh, 20/100. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 20, sama-sama dibagi 20, sama-sama dibagi 20 ya. Ini dicoret dibagi 20 berarti jadi berapa, Nak? 1 toh? 100 dibagi 20 berapa? 100 dibagi 20. 5 ya. 5. 20/100 itu sama dengan 1/5. Tinggal dikalikan dengan 40 ya toh? 40. Dikalikan dengan 40 ya. 40 ya udah dicoret. 200. Oke, kok 200 lagi. Dicoret lagi 1/5 kali 40, bukan 5 kali 40, tapi 1/5. 1/5 kali 40. Dicoret lagi. Ini dibagi. Berarti kan jadi, wes gini aja, sama dengan 40 dibagi 5, ya toh? 5. Ya toh? Iya. Ya. 1 kali 40 kan 40. Bawahi kan 5. 40 bagi 5 berarti berapa? 8. 8. Saya caranya ya, Bukes beri contoh yang apel ini. Bukes beri contoh yang apel. 20 bagi 100. Disederhanakan jadi 1/5. 1/5 kali 40 bagi 40/5 sama dengan 8. Bisa ya yang ini ya? Bisa ya contohnya? Iya, Bu. Demikian juga dengan yang lain. Bisa, Bu. Contoh yang paling bawah. Banyak siswa yang menyukai mangga. Mangga, di sini mangga ini. Mangga 25%. 25%. Dikali 40% kali 40. 25/100 kali 25%. sama kayak tadi. 25 40. per 100. 25/100. 25 dengan 100 sama-sama dibagi 25. Sama-sama dibagi 25 berapa? 25 bagi 25? 1. 100 bagi 25? 4. 4. Ya toh? Berarti kan 4. Ya, 4. jadi tinggal 1/4 dikali 40. Ya toh? 4. Ya, sama dengan 40 dibagi 40 bagi 4. bagi Ya, 4. Bagi 4. apa? 10. 10. 10. 10. Berarti ada 10 siswa yang suka mangga. Gitu. Ya, itu ya anak-anak. Oke. Ya, Iya, Bu. pahami lagi. Oke, Ya, Bu. lanjut slide berikutnya. Ya. Oke, saya tak balik nom. Yes. Clear all. Yes. Oke, lanjut. Oke, lanjut slide berikutnya. Nanti anak-anak tugasnya melanjutkan yang kemarin. Kemarin sudah dikerjakan nomor 1 sampai 4 ya. Nanti anak-anak tinggal melanjutkan nomor 5, 6 dan 7. Nomor 5 tentang diagram batang, nomor 6 tentang diagram garis, nomor 7 tentang diagram lingkaran. Itu ya untuk matematika ya anak-anak. Ada pertanyaan untuk matematika? Ada, Bu. Sudah, Bu. Paham ya? Paham ya? Bisa langsung mengerjakan tugasnya ya. Iya, Bu. Oke, kalau tidak ada, lanjut yang bahasa Indonesia. Bu Kris agak cepat saja. Share bahasa Indonesia. Oke, tema 6, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Ya, biasanya teks deskripsi, teks non fiksi gitu ya. Nah, sekarang kita di tema 6 kita belajar tentang teks eksplanasi. Kemudian bagian-bagian teks eksplanasi. Ya, sudah ada penjelasannya. Teks eksplanasi adalah
teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Bisa fenomena alam, bisa fenomena sosial dan budaya. Ya, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi harus sesuai dan data. Sungguhan harus fenomena alam, bencana alam. Kemarin itu loh, yang bintang itu loh, Pak. Mana yang ramai? Sekitarnya ramai, speakernya dimatikan dulu ya. Itu ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Bencana alam, COVID, datanya berapa di Mojokerto, yang positif berapa, yang sembuh berapa, harus berdasarkan fakta dan data. Tidak boleh membuat teks atau berita yang salah, harus sesuai dengan fakta dan data. Ya, berisi tentang fenomena di sekitar kita. Ya, itu teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi silakan anak-anak nanti baca sendiri di buku tematik ya. Sumber energi panas di sekitar kita. Ini tentang sumber energi panas matahari. Bisa untuk jemur pakaian, bisa untuk menjemur ikan dan lain-lain. Silakan dibaca sendiri ya. Ini tentang sumber energi panas ya. Panas di bumi ini dari apa saja, dihasilkan dari apa saja, bisa dipakai untuk apa dan lain-lain ya. Ini contoh teks eksplanasi. Saat kalian membaca ini nanti kalian harus oh iya benar ya memang ya fakta itu sungguhan itu tidak dibuat-buat ya. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, namun energi dapat diubah ya. Ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan, panas yang diberikan merupakan hasil perubahan energi gerak menjadi energi panas. Coba sih, semua tangan digosok-gosok begini sekarang. Tanganmu gosok-gosokkan, dua telapak tanganmu digosok-gosokkan. Yang cepat gosok-gosokkan. Dua telapak tangannya digosok-gosok, semua melakukan. Kedua tangan digosok-gosok. Panas nggak lama-lama, nak? Panas nggak lama-lama, nak? Panas nggak lama-lama? Tempelkan di pipi. Panas nggak? Panas nggak? Panas ya? Panas ya? Nah, itu artinya energi gerak dari kedua telapak tanganmu itu menjadi energi panas ya. Itu silakan dibaca sendiri nanti ya. Nah, tugas 1 gampang kok bahasa Indonesia tugasnya. Setelah membaca teks tadi dengan seksama, anak-anak menjawab 5 soal ini. Ya, jawablah 5 soal ini berdasarkan teks sumber energi panas yang ada di atas tadi. Tugas 1 sangat jelas ya. Kuncinya anak-anak harus membaca dulu teksnya dengan seksama. Dibaca teksnya dengan sungguh-sungguh. Paham dulu isi teksnya, baru bisa menjawab. Ya, itu tugas 1. Tugas 2, menjelaskan bagian-bagian teks eksplanasi. Nah, ini ada teks tentang bunga matahari. Ini bunga khasnya SPM. Ini kalian sekolah di suster-suster SPM. Satu ikon atau maskotnya adalah bunga matahari. Ya, cocok ini ya. Siapa yang tidak mengenal bunga matahari? Ya, ini ya, teksnya tentang bunga matahari. Silakan dibaca nanti dengan sungguh-sungguh, dibaca dengan seksama. Ini juga teks eksplanasi, ya, bukan karangannya pencipta, bukan karangannya orang, tapi ini sesuai dengan fakta dan data, ya, bukan ngarang, ya. Nah, ini bagian-bagian dari teks eksplanasi. Teks berjudul Bunga Matahari di atas tadi tergolong ke dalam teks eksplanasi. Dalam menyusun sebuah teks eksplanasi, terdapat bagian-bagian yang mendukung teks tersebut, sehingga menjadi sebuah uraian yang mudah dipahami. Struktur teks eksplanasi berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Bagian-bagian dalam teks eksplanasi antara lain sebagai berikut. Ada 3 bagian teks eksplanasi itu. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, kesimpulan. Ya. Bagian pertama adalah pernyataan umum. Bagian ini biasanya dalam bagian pembuka. Penulis menceritakan informasi yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Ya, 2, deretan penjelas. Bagian ini berisi informasi tambahan atau pendukung dari pernyataan umum.
Deretan penjelas biasanya bersifat lebih khusus. Informasi yang disampaikan merupakan informasi lanjutan dari pernyataan umum. Yang ketiga adalah kesimpulan. Bagian ini akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Namun, kesimpulan dalam teks eksplanasi bukan menjadi suatu keharusan. Dapat memberikan inti bacaan atau dapat juga berupa tanggapan atas informasi yang ada di dalam teks. Jadi bagian-bagian dari teks eksplanasi itu ada 3. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, tugas yang kedua hampir sama dengan tugas 1 ya. Anak-anak membaca teks tentang bunga matahari tadi, ya. Kemudian jawablah 5 pertanyaan ini. Ya, jadi tugas bahasa Indonesia ada 2 tugas, berarti menjawab 10 pertanyaan. Tugas 1 5 pertanyaan, tugas 2 5 pertanyaan. Ya, sampai di sini terima kasih berkah dalam. Oke, anak-anak, tugas agak cepat ya, karena memang di Zoom yang ini batas waktunya hanya 40 menit. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Untuk matematika sama dengan kemarin, yang punya buku paket boleh langsung dikerjakan di buku paket. Ya, yang tidak punya buku paket dikerjakan di buku PS. Ya, untuk yang bahasa Indonesia sepertinya kok nggak cukup kalau dijawab di buku paket. Nah, karena jawabnya menjelaskan itu ya, menjelaskan. Dijawab di buku PS saja ya, nggak usah soal nggak apa-apa. Jawabannya saja tapi di buku PS ya, jangan di buku paket nanti wel-welan nggak cukup, nggak rapi, nggak jelas nanti jawabannya. Gitu. Apakah ada pertanyaan untuk matematika dan bahasa Indonesia hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Tidak, Bu. Jelas 2 tugas hari ini? Jelas. Sangat jelas ya. Kalau ada yang masih bingung nanti boleh jawab tulis. Kemudian nanti 1 lagi, anak-anak masih punya tanggungan hari ini apa nak? Selain bahasa Indonesia dan matematika? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa ngapain? Ulangan. Ulangan. Terakhir ulangan. Nah, ya, pesan gue sekali lagi ulangan dibaca teliti ya. Masuk Bangkok. Ini nanti Ucung dibaca sungguh-sungguh ya, dibaca 2 kali, 3 kali kalau baca soal sekali tok kurang dibaca berulang ya. Oke, begitu. Apakah ada pertanyaan? Sangat jelas? Tidak, Bu. Jelas. Yang pasti bisa dikerjakan pagi ini juga. Nggak usah nunggu sore, nggak usah nunggu malam, nunggu mama, nunggu papa, nunggu guru les, nggak usah. Gampang kok ya, matematikanya gampang, bahasa Indonesianya gampang ya. Ya. Kerjakan pagi ini juga ya. Kerjakan sendiri Iya, Bu. ya semua. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, yang biasanya sore-sore. Fani. Halo Fani. Bisa ya Fani kerjakan pagi ini? Mana suara Fani? Bisa ya Fani dikerjakan pagi ini? Ya, Bu. Bisa. Dion. Bisa ya Dion dikerjakan pagi ini? Iya, Bu. Ya, pintar. Weh, semua ya kerjakan pagi ini. Nggak usah nunggu nanti sore, nanti malam. Hezki, kerjakan pagi ini ya Hezki. Ya, Bu. Nah, pintar. Nggak usah nunggu nanti malam, nanti sore. Nggak usah. Gampang kok kerjakan sendiri. Pasti bisa. Ya, belajar mandiri. Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini anak-anak selamat mengerjakan tugasnya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai matematika dan bahasa Indonesia, anak-anak nanti ulangan bahasa Jawa. Istirahat dulu boleh, cari waktu yang rileks, siap, konsen, baru ulangan bahasa Jawa. Ya. Dengan teliti supaya nilainya sama nilainya. Ya, baik begitu anak-anak. Yuk foto dulu yuk. Silahkan kameranya aktifkan dulu semua. Yuk, waktunya belum. Aktifkan speakernya diaktifkan dulu, enggak apa-apa biar enggak rosok-rosok. Speakernya dimatikan dulu. Ika, Felix, Ino, Jessica, Jevon, Edward. Yuk kameranya aktifkan. Edward, Ino, Mika.
Mau ikut foto? Justin, Lauren, buat sudah tampil. Vino, Mika, Felix, Justin, Lauren. Yuk, 1, selantek waktu nih. 1, 2, Felix, Vino kok hilang? 1, 2, 3. Bentar, masih beberapa belum karena 2 layar ini. Beberapa belum ikut ke foto. Yang sudah dulu saya paste dulu. Lagi ya. Masih beberapa belum ikut ke foto. Nara, Felix. Tampilkan kameranya. Nara, Vino, Felix. Vino itu melok di sini loro jenenge Alvino di dhuwur ya ono Alvino, tapi di bawah ada Alvino lagi. Oke, Nara mana Nara? Yuk, 1, 2, senyum. Tunjukkan bahwa kalian hari ini semangat dan sukacita. 1, 2, 3. Saya tak tes dulu. Cantik semua, ganteng semua hari ini. Oke, sudah. Baik anak-anak, terima kasih. Sudah ada 27, 28 berarti tambahin Justin yang gabung dengan Made. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Zoom ya. Bukres yakin dengan kamu mengikuti Zoom ini kan nanti enak. Tinggal melanjutkan dalam tugas ya toh. Nggak usah bacain lagi PowerPoint-nya dari awal, sudah langsung ngerjakan tugas. Ya, pasti bermanfaat toh Zoom-nya anak-anak? Bermanfaat enggak? Ya, Bu. Bermanfaat enggak, Nak? Aku bermanfaat. Bermanfaat. Iya, Bu. Ya, gitu ya. Bermanfaat, Bu. Bermanfaat. Lagi, setelah ini Bermanfaat, Bu. kan Indonesia dan matematika. Kemudian nanti setelah istirahat, anak-anak langsung ulangan bahasa Jawa. Segera beres tugas hari ini, sore malam sudah istirahat. Ya, jaga kesehatan. Ya, baik anak-anak, selamat pagi. Selamat mengerjakan tugas. Selamat ulangan hari ini. Tuhan memberkati kalian semua. Berkah. Siang Bu, berkah dalam. Pagi, Bu. Siang. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Berkah dalam. Pagi. Boleh sambil ngemil, boleh sambil minum susu. Lionel bikin terang bulan, boleh kemarin ditiru ya Lionel tuh saya lihat statusnya bikin terang bulan, mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, pinter ya, ngajak mama, yuk mah bikin puding, ayo mah bikin apa, berkreasi ya, diisi waktunya jangan di depannya laptop, terus di depannya HP terus ya, sepedaan hujan-hujan nanti malah sakit ya. Di rumah diisi waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, bikin kue, bikin jus, bikin apa gitu ya, supaya anak-anak juga tidak jajan di luar, kita tidak terjamin kesehatannya ya, enak buat sendiri ya, ngajak adik bareng-bareng daripada gangguin adiknya nangis, ya jadi kue aja ya. Oke, tugas tutup ya, bye bye, selamat belajar. Dadah.